Kabar mengejutkan datang dari gelandang Chelsea asal Maroko, Hakim Ziyech. Ia mengumumkan keputusannya untuk pensiun dari timnas negaranya di usia yang bisa dibilang sedang dalam usia emas. Apalagi ia juga tidak punya kendala fisik yang memaksanya gantung sepatu dari ajang internasional secepat itu. Keputusannya tersebut banyak yang menuding didasari oleh adanya konflik dirinya dengan pelatih timnas Maroko, Fahid Halilhodžić. I understand them, but I will not return to the national team. Final decision? Yeah, it's my final decision, and it's all clear for me how things going over there, and then it's all clear for me, and I'm focusing on what I'm doing, and that's right now my club and everything. Terhitung sejak bulan Juni, Ziyech sendiri tak pernah lagi membela timnas Maroko dalam ajang apapun. Dan kini keputusannya sudah bulat dan menutup rapat-rapat pintu panggilan untuk membela timnas negaranya. Selain Ziyech, sejarah juga mencatat mereka yang memutuskan untuk pensiun dari timnas meski sedang dalam usia emasnya. Sebelum Ziyech, keputusan yang sama juga diambil oleh seorang Mesut Ozil di tahun 2018. Kekecewaan terhadap Federasi Jerman menjadi penyebab Ozil memutuskan pensiun dari pentas internasional. Keputusannya ini sedikit menyeret unsur politik. Ozil dikritik Federasi Sepak Bola Jerman, DFB, setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sebelum Piala Dunia 2018 dimulai. Ia sendiri menjelaskan bahwa pertemuannya saat itu sama sekali tak memuat unsur politik. Namun, dengan kritik yang terus berdatangan, ia merasa kecewa dan tak senang dengan aksi DFB dalam menangani insiden ini. Hal ini tertulis di media sosialnya terkait pernyataan dirinya yang memilih untuk pensiun membela Der Panzer. Dalam bagian terakhir dari 3 pernyataan sikapnya melalui Twitter, gelandang sekarang berusia 29 tahun tersebut mengumumkan tak lagi melanjutkan kiprah di pentas internasional bersama Jerman. Selama membela timnas Jerman, Ozil mencatatkan total 29 caps, mengemas 23 gol, dan menjadi peran kunci ketika negaranya sukses menjadi kampion Piala Dunia 2014 di Brazil. Nama berikutnya ada seorang Gerd Müller. Jauh sebelum Ozil dan Ziyech, Gerd Müller mengakhiri karirnya bersama timnas Jerman yang dahulu bernama Jerman Barat ini lebih cepat dengan pensiun di usia 28 tahun. Pengunduran diri Müller terjadi usai ia menjadi pahlawan Jerman Barat di Piala Dunia 1974. Setelah ia mencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat atas Belanda dalam laga final di Olympiastadion München. Kemenangan itu menjadi penantian panjang Jerman Barat sejak 1954. Jerman Barat pun berhasil mengoleksi Piala Dunia kedua mereka. Namun di tengah euforia tersebut, justru seorang Müller memilih untuk mundur dari timnas Jerman. Alasannya, DFB atau Asosiasi Sepak Bola Jerman bersikeras untuk tidak memperbolehkan istri pemain hadir dalam perayaan gelar saat itu. Padahal saat itu Müller sedang dalam usia produktifnya sebagai pemain sepak bola. Meski begitu, nama Müller tetap menjadi legenda dan bagian dari sejarah sepak bola, bahkan ketika kini ia telah tiada. Ia meninggal di usia 75 tahun di tahun 2021 lalu, setelah berjuang keras selama 6 tahun melawan penyakit yang dideritanya. Pemain selanjutnya memiliki cerita yang lumayan rumit. Ia adalah seorang Eric Cantona. Pemain dengan sederet prestasi dan kontroversial selama karirnya ini tak hanya pensiun dini dari timnas, tetapi ia juga pensiun dini dari dunia sepak bola. Bahkan, King of Old Trafford ini pernah memutuskan pensiun di usia 25 tahun, ketika ia masih membela klubnya saat itu, Nimes. Keputusan berani itu berawal dari insiden Cantona dengan seorang wasit di suatu pertandingan. Cantona dengan sengaja melempar bola ke arah wasit. Hal itu dilakukannya karena ia merasa si pengadil membuat keputusan yang memberatkan timnya. Komite Disiplin Sepak Bola Prancis pun kemudian menjatuhkan sanksi larangan bermain selama sebulan kepada Cantona. Eric Cantona tak terima dengan keputusan tersebut dan menghina mereka dengan sebutan idiot. Tentu saja hal itu membuat Cantona mendapat tambahan hukuman. Otoritas sepak bola Prancis melarangnya bermain selama 2 bulan. Merasa frustasi tak diperlakukan secara adil, Cantona akhirnya membuat keputusan dengan emosi, yaitu undur diri sebagai pesepak bola. Namun pada Januari 1992, Cantona kembali ke sepak bola dengan menjadi pemain di Leeds United. Leeds membayar 100.000 pound sterling untuk mendapatkan Cantona. Setengah musim di Leeds, ia kemudian pindah ke Manchester United dan menjadi legenda di Old Trafford. Di timnas pun ia telah memutuskan untuk pensiun di usianya yang masih 29 tahun saat itu.
Sebagai tambahan, Cantona adalah salah satu pemain bintang yang belum pernah merasakan bermain di Piala Dunia. Itu dia tadi sedikit kisah dari para pemain yang memutuskan untuk pensiun dari timnas di usia emasnya. Di saat pemain-pemain lain mendambakan untuk dapat membela panji negara. Namun pemain-pemain ini justru menutup rapat panggilan membela timnas negaranya karena faktor-faktor yang disebutkan tadi. Tentu mereka tak bisa sepenuhnya disalahkan atas keputusannya tersebut. Bagaimanapun, mereka punya hak dalam hal ini dan publik seharusnya menghormati keputusan tersebut.